Dalam setiap langkah kecil yang ditempuh, tersimpan jejak kepedulian yang tak pernah pudar. Selalu ada kisah tentang kepedulian yang tumbuh dari ketulusan. Bukan tentang seberapa besar yang diberikan, melainkan seberapa tulus cinta kasih diwujudkan. Inilah perjalanan cinta kasih Cici Bandung, jejak kebaikan yang terus hidup di hati setiap insan. Bandung, dengan julukan kota kembang, dikenal memiliki pemandangan alam yang indah dan cuaca sejuk yang disukai banyak orang. Namun, di balik semua keindahan itu, Bandung memiliki sisi gelap bagi sebagian warganya. Pemukiman padat penduduk, rumah-rumah berdiri di atas gang sempit, bahkan tak tersentuh sinar matahari. Berdasarkan Open Data Jawa Barat 2024, angka kepadatan mencapai 15.000 jiwa per kilometer persegi di kota Bandung. Permasalahan yang terjadi menuntun Yayasan Muda Cici Indonesia berkolaborasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengadakan program bebenah kampung. Program inovasi rumah tak layak huni di berbagai kota, salah satunya Bandung. Ada 500 rumah yang dicanangkan akan direnovasi dalam program ini. Pada 3 Mei 2024, kick-off program ini dimulai. Saya berterima kasih ya, wujud nyata dari Pancasila, terutama sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, gotong royong itu tampak hari ini di Jamika, di kota Bandung. Dan wujud nyata kolaborasi dari kota Bandung, wali kota Pak Farhan, kolaborasi dari Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, KDM, kolaborasi dari pemerintah pusat, pemerintahan Pak Prabowo, ya, di bidang perumahan. Kolaborasi dari mana? Yayasan Buddha Suci. Bergabung Cici udah bangun perumahan itu kita sudah 8.000 rumah. Tempat bencana Aceh, Padang, Palu, Jogja sudah banyak. Dan ini kalau untuk renovasi rumah sebesar ini baru pertama kali kita jalankan di sini. Biasanya kita bangun rumah baru, daerah baru. Jadi memang kita kesempatan kita lihat sendiri, memang kekurangan kita di sini, ya memang panggilan dari negara juga memang kita harus bisa membantu kepada sesama kita yang kurang beruntung. Renovasi rumah ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, komunitas, pengusaha, organisasi, dan lembaga sosial sangat berperan penting dan terbukti bisa memberikan dampak positif secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Sering bocor gitu, ya kan, tutupnya pakai spanduk apa gitu. Kadang-kadang ya bolong gitu. Ya kita kerjasama, saya naik ke atas, tutupin pakai spanduk gitu ya. Gimana caranya biar nggak bocor gitu. Saya nggak bisa diemnya orangnya. Nanti ada tikus nih, saya kejar. Ada bolong saya pasangnya. Cuman saya berdoa, suatu saat saya yakin, ya Allah, beda saya dinding, saya perlu dinding. Secara kebetulan nih yang bedah rumah saya hadapi sekarang itu dari Buddha Suci. Saya merasa bersyukur gitu, karena ya Buddha Suci tuntas memperbaiki. Bangga Pak. Benar, dalam hati saya, aneh ya doa saya dikabul ya Allah. Harapan memiliki rumah impian terwujud. Program inovasi rumah tak layak huni bukan hanya memberikan tempat tinggal yang layak, melainkan menumbuhkan harapan masa depan bagi mereka. Jadi terlihat sangat luar biasa perubahannya. Dari yang sungguh tidak layak menjadi sangat layak huni, bersih, rapi, udara yang baik, cahaya matahari yang masuk, dan tidak ada tikus tentunya. Jadi itu semua merupakan rumah yang menjadi sungguh rumah yang layak huni. Semoga dengan bimbingan Yang Maha Kuasa, program bedah rumah ini boleh terlaksana dengan baik, boleh dengan lancar, sehingga
semuanya lingkungan tersebut bisa sedikit demi sedikit terus membaik dan akhirnya bisa terjadi harmoni di setiap daerah yang kita bedah rumah ini. Hingga akhir tahun 2025, tercatat sebanyak 322 rumah telah rampung direnovasi dari 500 rumah yang dicanangkan di 4 kecamatan di kota Bandung, yakni Kecamatan Bojong Wakaler, Gede Bage, Bandung Kulon, dan Babakan Ciparai. Pada Sabtu, 1 November 2025, Bakti Sosial Kesehatan yang ke-152 dimulai. Kegiatan dilaksanakan di Rumah Sakit Murni Teguh Naripan, Bandung. Bakti sosial ini berhasil menangani 200 warga yang mendapatkan pelayanan kesehatan ini. Mereka datang dari berbagai daerah, tidak hanya Bandung Raya, melainkan kota lain seperti Cianjur, Sumedang, hingga Pangandaran. Salah satunya Enah yang berusia 77 tahun, asal Sumedang, bertahun-tahun menderita katarak, membuatnya terkendala beraktivitas. Lahan sawah miliknya pun tak bisa lagi dikelola olehnya. Mendengar adanya pelayanan kesehatan operasi ini, membuat Enah sangat bersyukur. Bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang membuat Enah kini bisa beraktivitas kembali setelah matanya mendapatkan penanganan operasi katarak. Lancar, cuman agak lama, mungkin istilahnya penyakitnya agak berat kali ya. Jadi agak lama tadi, biasanya nggak yang lain yang sebelumnya udah pada keluar, ini belum pada keluar, kaget tadi. Tapi udah keluar, alhamdulillah. Tadi nyeri henteu di operasi teu teu karaos anu eta we peureuh karaos peurih gitu. Nah, ceritaannya mak. Aya eta mah teu karaos. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah Ibu. Yang tiasa ninggal deui nya, Pak. Sa deui, saang deui. Nganuhunkeun ka Ibu, ka Bapak. Dedikasi dan kerja keras yang diberikan dari seluruh relawan, mulai dari persiapan screening, pelaksanaan operasi, sampai dengan pemeriksaan kondisi pasien pasca operasi, bukan hanya menyembuhkan luka fisik, tetapi juga memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi setiap pasien. Banyak dari mereka yang rela meninggalkan keluarga dan waktu beristirahatnya demi satu tujuan, untuk menolong sesama. Tujuan dari Baksos ini kita mengikuti tujuan untuk secinya sendiri. Adalah tujuannya Baksos itu adalah kemanusiaan. Dan kebetulan rumah sakit ini mempunyai visi misi yang sama. Jadi kita bersinergis. Tujuannya adalah kemanusiaan itu. Bakti Sosial Kesehatan Ceci ke-152 ini mendapat tanggapan baik dari berbagai pihak dan menjadi contoh bagi masyarakat luas. Untuk tergerak hati bersama, membantu dengan sepenuh hati tanpa memandang perbedaan. Tentu tadi saya sampaikan bahwa hari ini tadi disampaikan ini ke-152 ya, dan tentu ini banyak sangat menolong orang-orang yang tadinya tidak bisa melihat karena katarak, karena keterbatasan tadi ya. Dilakukan operasi di sini tentu akan membawa hidupnya lebih optimal ya, termasuk tadi yang hernia, yang ada tumor jinak ya, tentu ini akan membawa kebahagiaan tersendiri ya bagi masyarakat ya, apalagi yang bibir sumbing. Bakti sosial kesehatan yang dilaksanakan oleh Ceci tak terbatas di momen besar. Para relawan Ceci Bandung juga giat dalam memperjuangkan kesehatan masyarakat. Pemeriksaan kesehatan umum seperti mata, gigi, serta degeneratif telah digelar di berbagai tempat. Total ada 2.321 warga yang mendapatkan pelayanan kesehatan selama tahun 2025. 25 Mei 2025, Ceci Bandung menggelar seminar kesehatan mental bertemakan Kunci Ketahanan dan Efektivitas dalam Misi Kemanusiaan. Acara yang gelar di Aula Cingsa Ceci Bandung. Sebanyak 95 peserta hadir pada kesempatan ini. Insan Ceci dalam praktiknya menjalankan ajaran Master Cengian dalam berbuat kebajikan. Patutnya memiliki pondasi yang kuat. Kesehatan jasmani dan kesehatan mental menjadi pondasi utama untuk terus menebar cinta kasih. 5-6 Juli 2025,
Ceci menggelar seminar dan pelatihan bantuan hidup dasar. Diikuti sebanyak 69 peserta yang hadir. Kegiatan ini bekerjasama dengan Yayasan Atlas Medikal Pioner Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Seminar bantuan hidup dasar adalah pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis pada masyarakat umum dalam memberikan pertolongan pertama di kondisi gawat darurat seperti henti jantung mendadak, kesulitan bernafas, kecelakaan, dan kondisi darurat lainnya. Tujuannya agar para relawan yang awam mampu memberikan respon awal secara cepat dan efektif di saat situasi darurat medis. Oktober 2025, sebanyak 122 peserta menghadiri seminar pencegahan dan deteksi dini kanker. Hal ini merupakan bentuk kepedulian Ceci Bandung terhadap kesehatan masyarakat. Dengan tujuan meningkatkan kesadaran pentingnya mengenali gejala awal dan langkah pencegahan penyakit kanker. Ya, jadi pada dasarnya ini adalah salah satu implementasi dari misi kesehatan Suci. Jadi bukan hanya mengobati, tetapi kita harus berusaha mencegah jangan sampai orang itu sakit. Sepanjang tahun 2025, Giat Ceci Bandung bersama Palang Merah Indonesia menggelar kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian ketersediaan kantung donor darah bagi mereka yang membutuhkan. Sebanyak 2.995 kantung darah terhimpun. Kegiatan donor darah ini juga dilaksanakan di beberapa lokasi seperti Politeknik Pariwisata Enhai, Rumah Mode Factory Outlet, Pascal Hyper Square, Sumarekon Mall Bandung, Festival Citylink, Sekolah BPK Penabur Holis, Sekolah Bestari Utami Garut, PT Hihwa Tekstil, PT Danarmas, PT Gistex Group, dan Kelurahan Sukaluyu. Sebagai bentuk toleransi antar umat beragama, pada bulan Ramadan 2025, Ceci Bandung membagikan sebanyak 1.047 paket nasi cinta kasih di 2 titik SPBU Panghegar. Selain itu, Ceci juga membagikan 2.140 paket takjil di sekitar Aula Cingset Ceci Bandung dan Rumah Sakit Unggul Karsa Medika Bandung. Hal ini menjadi momentum para insan Ceci untuk bersama bergandengan tangan, berbuat kebajikan, menciptakan kedamaian, membersihkan hati, menyayangi dan peduli terhadap sesama. Diki Arisandi, Direktur Utama PT Panghegar Mitra Abadi, telah lama menjalin cinta kasih bersama Ceci dan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama yang dilakukan oleh PT Panghegar Mitra Abadi adalah di setiap Jumat, hari di mana mengajak para pengendara bermotor untuk beramal dengan mengisi bensin di stasiun pengisian bahan bakar Panghegar. Hasil 100% dari laba yang diperoleh pada hari itu akan didonasikan melalui Yayasan Buddha Ceci Bandung untuk mendukung misi kemanusiaan Ceci. Semoga apa yang kita lakukan menjadi nilai kebaikan di mata Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya hal-hal seperti ini memberi semangat kolaborasi antara kami bersama teman-teman dari Ceci, dan salut sekali teman-teman Ceci tadi persiapan di bawah guyuran hujan yang alhamdulillah hari ini juga sekarang diberi cuaca yang sudah lebih baik. Semoga diberi kelancaran, diberi kebaikan, dan kita semua diberi pahala yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Menyambut Idul Fitri dan Waisak 2025, Ceci Bandung membagikan sebanyak 1.317 paket sembako bagi masyarakat kurang mampu. Kegiatan ini digelar di halaman Cingset Ceci Bandung pada 22 Maret dan 5 Mei 2025. Ya, alhamdulillah sangat senang sekali, bangga sekali, sangat membantu dari Yayasan Buddha Suci. Terima kasih ke seluruh Yayasan Buddha Suci. Terima kasih banyak, sangat membantu sekali buat kebutuhan sehari-hari. Sangat membantu, ini tiap hari gitu ada gitu ya. Ini kurang lebih 1.000 ya untuk daerah sekitar kita di Aula Cingset. Ya mungkin tetangga-tetangga lah diantaranya. Ya itu bagi sembako untuk lebaran, diantaranya beras, minyak, biskuit. Dari donatur juga ngasihkan biskuit. Kita bagikan juga
tentunya mereka juga dengan sukacita menerimanya. Kita bisa lihat mereka juga ceria gitu kan. Ya kita juga bersyukur bisa berbagi kepada mereka. Mudah-mudahan aja ini bermanfaat untuk Lebaran gitu. Sepanjang tahun 2025, para relawan Cuci Bandung dengan sukacita melakukan kunjungan cinta kasih ke para penerima bantuan. Relawan juga mengunjungi panti sosial, salah satunya Panti Sosial Noah, untuk berbagi kebahagiaan dengan bernyanyi bersama opa oma panti. Relawan juga mengunjungi Rumah Tumbuh Harapan, merupakan rumah singgah yang membantu perempuan yang mengalami kehamilan tak diinginkan. Dalam kunjungan relawan mengajak mereka untuk berolahraga yoga dan memberikan kehangatan. Kenapa saya memilih rumah ini? Karena rumah ini adalah rumah yang benar-benar bagaimana tempat bernaung orang-orang yang berada di persimpangan jalan untuk memilih kehidupan selanjutnya, keberlanjutan kehidupan dari mereka, dari mungkin anak-anak yang tidak mereka inginkan, dari kondisi-kondisi yang tidak diharapkan oleh mereka. Dan kita juga mengajak para relawan untuk melihat sisi lain dari kehidupan. Juni 2025, para relawan muda-mudi Ceci Bandung atau Cecing mengunjungi pusat kegiatan belajar masyarakat Bina Bangsa Berkarakter, berlokasi di Desa Pada Asih, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Di sini relawan mengajak para siswa binaan untuk mengenal dunia digital, seperti bagaimana menjadi konten kreator dan belajar desain grafis. Saya bersyukur dan sangat berterima kasih karena pada dasarnya kami membuka sekolah non-formal ini adalah terdiri dari anak-anak yang hidup dari pola asuh orang tua yang salah, karena mereka sekolah-sekolah sendiri. Maka kami perlu motivasi dari semua kalangan, baik itu dari teman-teman Buddha Suci, baik itu dari teman-teman komunitas, baik itu dari pemerintah itu sendiri ya. Relawan muda-mudi Ceci atau Cecing merupakan relawan muda-mudi yang masih mengenyam pendidikan. Kehadirannya menjadi penerus untuk memperpanjang barisan insan Ceci, agar senantiasa menebar kebajikan. Sebanyak 17 relawan muda-mudi Bandung resmi dilantik menjadi anggota Cecing pada 13 April 2025. Diharapkan, dengan bertambahnya generasi muda-mudi Ceci, mereka bisa meregenerasi barisan insan Ceci. Jiwa muda yang kreatif, energik akan membuat cinta kasih lebih meluas lagi. Kelas Budi Pekerti atau Cing Cepan merupakan salah satu kegiatan yang berjalan di misi pendidikan Ceci, mengajarkan menghormati orang tua, menghargai sesama serta berbudi pekerti baik. Merupakan tujuan utama dalam program ini. Materi tidak hanya di dalam kelas, kerap kali melakukan kegiatan pengenalan mengenai pelestarian lingkungan, menjalankan misi amal dengan kunjungan kasih dan kegiatan lainnya. Melaksanakan misi pelestarian lingkungan Ceci pada 2025, para relawan Ceci mengunjungi dan mengajak siswa SMA Pelita Fajar dan Sekolah Bina Persada untuk belajar melestarikan lingkungan dengan mengolah sampah daur ulang, anorganik dan sampah organik menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, sehingga dapat mengurangi dampak negatif. Ya, itu terus terang, itu saja ini bagian dari pendidikan. Karena yang namanya lingkungan itu apalagi mengajarkan tentang kebersihan, kesehatan kepada anak-anak, hygiene itu adalah hal yang harus kami biasakan sehari-hari. Dan kegiatan recycle ini adalah kegiatan yang rutin, cuman mungkin kami mendapatkan variasi yang lebih berbeda dengan Ceci. Di tahun 2025, relawan Ceci Bandung memberikan bantuan kepada para penerima bantuan yang terdiri dari 60 bantuan hidup, 73 pengobatan, dan bantuan biaya pendidikan kepada 26 siswa. Perjalanan Ceci Bandung selama tahun 2025 telah dilalui dengan penuh rasa syukur. Terima kasih atas sumbangsih tulus telah diberikan oleh setiap insan. Mari bersatu hati untuk terus berbuat kebajikan, dengan menggarap ladang berkah agar cinta kasih dapat menjangkau setiap hati ke seluruh penjuru dunia.